Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang, sayang si patung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, kali ini saya Zidan Ahmad Mubarok sebagai moderator perwakilan kelompok 3 mata kuliah hubungan industrial yang diampu oleh Ibu Rini Saryanti SE MSI akan memandu video kali ini, di mana kami akan membahas topik mengenai status hubungan kerja yang terbagi atas perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, jenis PKWT, jangka waktu PKWT, perpanjangan dan pembaharuan PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian pembagian pemborongan kerja plus hubungan outsourcing, dan internship atau magang. Nah, sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 mata kuliah hubungan industrial terlebih dahulu. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah Putri, yang akan membahas topik perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kepada Aisyah, kita persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari status hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu status hubungan kerja. Status hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang berdasarkan atas adanya perjanjian kerja. Nah, salah satu jenis dari status hubungan kerja ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu saja. Contohnya ini adalah pekerja kontrak dan pekerja temporer. Berikutnya jenis dari pekerjaan PKWT tersebut. Jenisnya ada 4, yaitu yang pertama pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. Yang kedua pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya di dalam waktu yang tidak terlalu lama atau maksimal penyelesaiannya itu dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Dan yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap uji coba. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Tinawati Simamora.
yang akan membahas topik mengenai jangka waktu PKWT. Kepada Tina, kita persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tina Wati Simamora dengan NIM 19059050. Saya akan menjelaskan tentang jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT hanya dapat dilakukan dengan waktu maksimal selama 2 tahun. Jika pihak perusahaan menginginkan perpanjangan, maka harus dilakukan paling lama 7 hari setelah PKWT berakhir. Jika pengusaha atau perusahaan tidak memberitahukan untuk perpanjangan PKWT, maka perjanjian kerja tersebut batal sesuai dengan hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tak tentu atau PKWTT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59. Perpanjangan PKWT hanya dapat dilakukan paling banyak 1 kali dan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. PKWT yang melebihi waktu 3 tahun, maka perjanjian kerjanya akan batal dan menjadi perjanjian kerja waktu tak tentu atau PKWTT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tina. Materi selanjutnya yaitu mengenai perpanjangan dan pembaruan PKWT yang akan disampaikan oleh Sofia. Kepada Sofia, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perpanjangan dan pembaharuan PKWT. Perpanjangan dan pembaharuan PKWT merupakan 2 hal yang berbeda. PKWT diperpanjang sebelum waktu berakhir, sedangkan PKWT diperbarui yaitu sesudah jangka waktunya berakhir. Perbedaan perpanjangan dan pembaharuan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 100/6/2004 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, di mana perbedaannya dalam perpanjangan PKWT diberitahukan tertulis kepada pekerja paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir. Sedangkan pembaharuan PKWT tidak diberitahukan. Kemudian, pada perpanjangan PKWT tidak ada jeda pekerjaan. Sedangkan pembaharuan PKWT baru dapat diadakan pembaharuan PKWT setelah melebihi masa tenggang waktu yang dimana ada jeda pekerjaan atau tidak ada hubungan kerja selama 30 hari. Kemudian perbedaannya, perpanjangan PKWT hanya boleh diadakan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sedangkan pembaharuan PKWT hanya boleh diadakan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Dan perbedaan yang terakhir, dalam pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan bagi PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Sedangkan perpanjangan PKWT tidak ada. Kemudian perjanjian kerja yang dapat diperpanjang. Pertama, PKWT terkait dengan produk baru. Yang kedua, PKWT atas pekerjaan sekali selesai atau bersifat sementara. Dan yang terakhir, PKWT atas pekerjaannya diperkirakan selesai maksimal 3 tahun. Kemudian perjanjian kerja yang dapat diperbarui, yaitu PKWT atas pekerjaan sekali selesai atau bersifat sementara, dan PKWT atas pekerjaan yang diperkirakan selesai maksimal 3 tahun. Sampai situlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Sofia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Suhira, yang akan membahas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Kepada Suhira, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Suhira dengan NIM 19059046. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja harian atau perjanjian kerja lepas. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan sebuah hubungan yang bersifat tetap. Adapun ketentuan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini, yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini bisa bersifat lisan ataupun tertulis. Dan yang kedua, dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini ada masa uji coba, di mana pekerja bisa bekerja selama masa percobaan itu selama 3 bulan dan tetap mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa usia pensiun, yang umumnya itu pada usia 55 tahun. Baiklah, yang selanjutnya itu perjanjian kerja harian atau lepas. Di dalam perjanjian kerja harian atau lepas ini ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, maka dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas ini. Yang kedua yaitu pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dan yang ketiga, dalam hal bekerja lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian ini akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Suhira. Materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Cantika Saumil, yang akan membahas perjanjian pemborong kerja atau hubungan outsourcing dan internship atau magang. Kepada Cantika kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Saumil Rahma akan melanjutkan presentasi kelompok dan membahas tentang perjanjian pemborongan kerja atau yang biasa kita kenal dengan outsourcing. Dalam dunia bisnis, sistem outsourcing ini dilakukan atas dasar membagi risiko dalam dunia kerja, karena tidak semua perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan mereka. Dan outsourcing itu sendiri adalah sistem yang diberlakukan perusahaan di mana mereka menyerahkan beberapa kegiatan perusahaan atau pekerjaan mereka kepada pihak luar. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menuturkan 3 perjanjian pemborongan kerja atau outsourcing. Yang pertama adalah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa lain kepada pekerja yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, perusahaan lain sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang ketiga ada perlindungan pekerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerjaan pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin kedua, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja. Dan syarat-syarat kerja pada perusahaan memberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya ialah hubungan kerja dalam perjanjian pemborongan kerja atau outsourcing. Hubungan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakan atas dasar PKWT atau PKWTT. Dalam hal ketentuan, syarat pemborongan kerja dan juga syarat perusahaan lain terpenuhi, maka hukum status hubungan kerja
pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Selanjutnya ada tentang internship atau magang. Internship atau magang adalah program bekerja sama dengan institusi pendidikan yang bersifat saling menguntungkan antara perusahaan dengan institusi pendidikan tersebut. Selain itu, instansi berwenang biasanya tidak mempermasalahkan hal ini dan dianggap sebagai hal di luar area hubungan industrial antara institusi dengan institusi pendidikan dengan perusahaan yang ada. Selanjutnya ialah internship atau magang merupakan solusi yang relatif aman bagi para pengusaha. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai status hubungan kerja. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan dan janggal. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.